Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtiani, NPM 2019 14501298. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengertian koperasi. Koperasi yang pertama menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1967 adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Menurut para pakar, yang pertama menurut Aviano Saniago dalam bukunya Perkoperasian Indonesia di tahun 1984, koperasi adalah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang, badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar, serta bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Pengertian koperasi menurut pakar yang kedua, yaitu menurut Rothke tahun 1987, koperasi adalah organisasi bisnis yang para pemiliknya adalah pelanggan utama dalam perusahaan tersebut. Pengertian koperasi selanjutnya menurut Muhammad Hatta dalam buku Koperasi Membangun dan Membangun Koperasi. Pengertian koperasi adalah persekutuan kaum lemah yang membela keperluan hidupnya dan ongkos semurah-murahnya dengan mengutamakan keperluan bersama dan bukan keuntungan. Selanjutnya, tujuan koperasi yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menurut pakar tujuan koperasi, yaitu menurut Titik Sartika Pratomo di tahun 2009, tujuan koperasi adalah mempertahankan atau meningkatkan barang dan jasa serta menekan biaya produksi agar lebih rendah atau sekurang-kurangnya sama dengan pesaing, melindungi potensi ekonomi, menjaga likuiditasnya, dan menciptakan inovasi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi koperasi, di mana tugas utama perusahaan koperasi yaitu menunjang kegiatan usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan yang sama sekali tidak tersedia di pasar atau ditawarkan dengan harga, mutu, atau syarat-syarat yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan pada anggotanya di pasar atau oleh badan-badan resmi. Fungsi koperasi ini juga dapat dilihat dari sudut pandang bidang ekonomi maupun sosial. Sudut pandang dalam bidang ekonomi seperti dapat menumbuhkan motif dalam berusaha yang lebih berkemanusiaan, mengembangkan metode pengembagian hasil usaha yang lebih adil, memerangi monopoli dalam bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya, menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah, meningkatkan penghasilan anggota, menyederhanakan dan mengefisiensikan sistem tata niaga, menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan, menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan, dan
melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara aktif. Sudut pandang dalam bidang sosial seperti mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi, yang tidak dibangun atas hubungan-hubungan kebendaan, mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, yang menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang, dan mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Sutisna, NPM 2019 1450 1317, akan membawakan prinsip koperasi. Dalam mempertahankan kegiatan usaha koperasi di tengah-tengah persaingan pasar, koperasi mempunyai kekuatan kokoh melalui prinsip-prinsip koperasi yang wajib dilaksanakan, di mana prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi, yaitu sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakan dari badan usaha lain. Dikutip dari Limbong 2010.69. Melalui prinsip-prinsip koperasi yang ada, diharapkan selain tetap survive dan punya ciri khas, koperasi dapat tampil sebagai kekuatan ekonomi nasional atau banyak disebut sebagai soko guru perekonomian. Diuraikan pada bagian ini, terdapat beberapa prinsip ekonomi menurut para ahli. Di antaranya yang pertama itu prinsip koperasi menurut Hermann Schulze di tahun 1800 sampai 1883. Ada 6, yaitu koperasi bersifat swadaya, daerah kerja koperasi yang tidak terbatas, SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota. Tanggung jawab anggota itu terbatas. Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan. Yang terakhir itu usaha tidak terbatas, tidak hanya untuk anggota. Namun, menurut William Raiffeisen di tahun 1818 sampai 1888 mengemukakan prinsip koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat swadaya. Yang kedua, daerah kerjanya terbatas. Yang ketiga, SHU untuk cadangan. Yang keempat, tanggung jawab anggota tidak terbatas. Yang kelima, pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan. Yang keenam, usaha hanya kepada anggota. Dan yang terakhir, keanggotaan atas dasar watak, bukan uang. Di sini prinsip koperasi yang ketiga itu menurut Rochdale. Terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, barang-barang dijual bukan barang palsu dengan timbangan yang benar. Penjualan barang dengan tunai. Yang ketiga, harta penjualan menurut harga pasar. Yang keempat, sisa hasil usaha atau keuntungan dibagikan kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota koperasi. Yang kelima, masing-masing anggota mempunyai satu suara. Yang keenam, netral dalam politik dan keagamaan. Yang ketujuh, adanya pembatasan bunga atas modal. Yang kedelapan, keanggotaan bersifat sukarela. Dan yang terakhir, semua anggota menyumbang dalam permodalan dan saling menolong untuk mencapai penyelamatan secara mandiri. Dan menurut Hans Munkner memberikan 12 prinsip koperasi ini, yaitu yang pertama itu keanggotaan bersifat sukarela, keanggotaan terbuka. Yang ketiga, pengembangan anggota. Yang keempat,
identitas sebagai pemilik dan pelanggan. Yang kelima, manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis. Yang keenam, koperasi sebagai kumpulan orang-orang. Yang ketujuh, modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi. Yang kedelapan, efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi. Yang kesembilan, perkumpulan dengan sukarela. Yang kesepuluh, kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan. Yang ke-11, pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi. Yang terakhir, yang ke-12 itu pendidikan bagi anggota. Kemudian prinsip koperasi menurut International Cooperative Alliance atau ICA maksud saya. Yang pertama itu keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, koperasi harus diselenggarakan secara demokratis. Yang ketiga, modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya. Yang keempat, sisa hasil usaha jika ada yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi milik anggota. Yang kelima, koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggota-anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap warga masyarakat pada umumnya. Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi pada tingkat lokal, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan koperasi di seluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya. Peningkatan pelayanan kepentingan anggota itu hendaknya dilakukan melalui kerjasama antar koperasi, baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional. Prinsip koperasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, yaitu ada 7. Yang pertama, sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi. Yang ketiga, pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota. Yang keempat, adanya pembatasan bunga atas modal. Yang kelima, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umum. Yang keenam, usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka. Yang ketujuh, swadaya, swakarsa, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri. Kemudian yang ketujuh itu adalah prinsip koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya adalah menjadi anggota koperasi tidak dipaksa dan tidak ada diskriminasi. Yang penting adalah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Apa itu? Setiap anggota koperasi diperlukan sama dalam proses pengambilan keputusan. Para anggota yang mendirikan koperasi harus memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota serta dijalankan oleh anggota maupun bukan anggota yang berkompetensi terutama dalam bidang manajerial. Yang ketiga, pembagian SHU atau sisa hasil usaha dilakukan dengan adil dan sebanding dengan besar kecilnya usaha anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas modal. Penerapan pembatasan bunga atas modal pada koperasi termasuk dalam salah satu prinsip koperasi, yang diartikan bahwa modal dalam koperasi dipergunakan untuk anggota, tidak hanya untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga terbatas. Maksud dari terbatas yaitu wajar, tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Yang kelima, kemandirian. Artinya, dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan pihak lain, tapi dilandasi kepercayaan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Keberadaan koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat
Jadi harus menunjukkan diri atas kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Pemilik maupun pelaksana dan pengelola usaha koperasi harus mempunyai kualitas yang baik supaya bisa mengatasi persaingan usaha di pasar baik tingkat lokal maupun global. Untuk mengatasi SDM yang handal dalam bidang perkoperasian, pendidikan formal seperti Institut Manajemen Koperasi Indonesia atau IKOPIN di Jatinangor, Bandung dapat menjadikan salah satu solusi dalam memenuhi SDM koperasi. Yang terakhir adalah kerjasama. Kerjasama antara koperasi dengan pihak lain atau perusahaan menjadikan kemitraan sebagai strategi bisnis untuk meningkatkan kualitas skala bisnis dan volume usaha. Sebagai contoh, koperasi karyawan bermitra dengan salah satu bank. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pembelajaran dan pertimbangan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.